Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Untuk mulai pelajaran hari ini kita harus berdoa dulu. Coba ketua kelasnya dipersiapkan dulu doanya. Berdoa dimulai. Baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang absennya mana absennya? Baru absen kan satu. Absennya ambil keluar satu orang. Nah, hari ini kita mempelajari tentang norma-norma kehidupan. Nah, minggu lalu sebelumnya kita mempelajari tentang cinta tanah air. Lahirnya Pancasila. Di mana lahir Pancasila itu sebenarnya diusul oleh Jepang oleh BPKI atau lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ini, tentang pengertian norma. Salahnya apa ya? Taruh di open kayak mana di opti bentuk. Aku dapat, Pak. Nah, terima kasih ya. Sekarang kita mengaji dulu sampai yang kita hadir. Abar Jaidan. Hadir. Abdul Qadir. Hadir. Salam. Hadir. Abi. Hadir. Adam Alfala. Hadir. Adam Yusuf. Hadir. Ahmad Jubair. Hadir. Aidas. Hadir. Ali Hanafi. Hadir. Adar Kulbi. Hadir. Ajam Rima. Hadir. Bondan. Dafa Alif Priyansa. Hadir. Dafa Azhari. Fikri Rifki Padilla. Hadir. Farhan Sugianto. Hadir. Paras. Hadir. Gani Pais. Hadir. Habib Khairi. Hadir. Hafiz. Hadir. Ibnu Padin pertama. Hadir. Ijrabiu. Hadir. Lutfi. Hadir. Lutfi Adrianto. Hadir. Abi Anas. Hadir. Eja. Hadir. Muhammad Saka. Hadir. Asbi. Alhamdulillah semua pada hadir ya hari ini. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila itu pada 1 Juni 1945. Sekarang kita lanjut dengan pelajaran norma-norma kehidupan. Apa itu norma-norma dalam kehidupan? Dalam kehidupan masyarakat terjadinya permasalahan benar seringkali peraturan yang mengatur lingkungan tersebut. Jadi itu norma itu artinya aturan-aturan yang ada di masyarakat. Norma ini tidak tertulis. Norma ini cuma kesepakatan antara masyarakat. Jadi kalau misalnya di suatu daerah itu kesepakatan misalnya mencuri misalnya harus orang itu diusir dari kampung, ada juga itu aturannya. Tapi itu tidak tertulis biasanya. Norma. Tujuan norma itu apa? Untuk mensejahterakan atau menerapkan atau tidak warga itu tidak meresahkan. Nah sekarang tentang norma-normanya ya, selanjutnya tentang. Nah bagaimana norma diterapkan di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari? Norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dipatuhi masyarakat menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma juga sering disebut dengan sebagai suatu kaidah berlaku untuk mengatur setiap perbuatan manusia. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan di lingkungan masyarakat akan tetap terjaga dan bisa bila tidak dilaksanakan oleh setiap warga lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat tersebut kacau, melanggar serta tak menemukan pada pengertian dari norma itu sendiri.
Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Norma digunakan karena adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Norma digunakan untuk mendorong individu untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat berdasarkan nilai yang berlaku. Nah, jadi kalau antum di masyarakat itu harus mengikuti aturan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi kalau antum tinggal di sini sekarang di mana ya? Di Jalan Jati 2 itu aturan yang di Jalan Jati 2. Kalau antum di daerah Medan sana biasa beda antara aturan kota sama yang di desa. Makanya antum harus menyesuaikan diri. Jadi kalau antum di mana berada, di luar negeri kah, di Jawa kah, Kalimantan, Sulawesi, kalau tinggal di situ harus menyesuaikan diri sesuai yang ada ikutin aturan lingkungan yang ada di sekitar situ. Jadi antum itu lebih aman, lebih tertib. Kalau antum nanti ikutin yang pola yang di Medan sini, bawa ke Sulawesi, saya nggak tahu kayak gimana aturannya. Ya kita harus ikuti di mana bumi pijak di situ di junjung ya seperti itu Pak bahasa Indonesia-nya. Jadi antum harus mengikuti pola-pola seperti itu. Nah sekarang video selanjutnya ya. Sekarang video selanjutnya. Tadi udah sampai saya ini ada orang ganggu dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu norma? Disebutkan norma itu apa? Nah ini norma yang berlaku sana. Ini contoh apa namanya ilustrasinya. Nah ini apa ya contoh norma-norma yang disesuaikan dengan lingkungan kita tinggal. Anak-anak lagi sedang menyaksikan tentang contoh norma yang berlaku di masyarakat atau yang di daerah dengan melihat video.
belum boleh mengendarai Mobil. naik mobil karena belum ada SIM-nya biasanya. SIM atau naik SIM kalau bisa sepeda motor biasa nggak boleh karena berisiko. Karena kalau aksi muda biasanya keinginannya kuat, dia harus merasakan pada dia buta-butaan biasanya. Dia nggak mikirin risiko kalau jika dia jatuh apa yang terjadi nggak tahu, ya. Karena di dekat rumah saya di pinggir jalan tuh banyak anak-anak tuh makanan mati kecelakaan. Karena dia nggak mikirin risiko, dia buta-butaan, dia suka-suka dia aja, belum ada sinyal. Jadi antum harus hati kalau naik, misalnya sudah pun pandai naik sepeda motor belum ada SIM, itu harus hati-hati, jangan betul-betul betul-betul langsung mereka atau balap-balap. Nggak tahu nanti pas depan ada orang nyebrang, dia sendiri yang celaka. Dia sendiri kalau mendadak pasti dia kepet dan sepeda motornya langsung dia jatuh dan terbentur kepalanya biasanya. Dan itu kebanyakan anak muda biasanya sering terjadi di jalan Megawati. Misalnya kalau antum main di daerah Megawati itu, nah situ sering terjadi kecelakaan anak muda. Ada yang paling pecah, dua otaknya, kakinya patah. Kenapa dia? Kebut-kebutan karena jiwa mudanya bergelora biasanya. Menunjukkan identitas saya, dikenal saya, seperti itu biasanya. Berarti itu anak seperti itu biasanya. Nah, masih emosinya masih tinggi-tingginya. Seperti itu ya. Ini lanjut ya, next ya. Kalau norma agama itu datangnya atau sumbernya dari Tuhan, atau misalnya umat Islam contohnya di sini larang-larang itu dari Tuhan sejarah, tidak boleh makan bangkai babi misalnya. Apalagi hewan yang tidak dipotong, tidak sebut nama asma Allah, itu larang-larang berzina, melarang orang tua, itu udah ada tuh di apa? Di Al-Quran atau kitab suci kita, larang-larang dari agama. Itu datangnya dari Allah atau pencipta biasanya seperti itu. Itu namanya norma dari agama, ya seperti itu. Dan sebenarnya ini ajarkan masuk ke pesantren itu sebenarnya udah baik sebenarnya daripada yang soleh yang lain. Selanjutnya antum saya buat kelompok dulu kursinya 5 orang atau yang 6 orang untuk melakukan contoh-contoh yang ada di masyarakat normal. Misalnya sebelumnya di Bali ya, yang ini kemari, ini 5 orang ini, 2. Dan di Bali di apa? Untuk belajar kelompoknya. Belajar kelompok dulu sebentar. Kita belajar. Dan sekarang kamu kesana kayak gini, dibagi kalau ini kayak gini, berarti ini kayak gini. Kita diskusi, nanti saya kasih. Buat dulu. Buat sini kan sini ya, kelompoknya dulu. Berarti yang
mempraktekkan hasil dari apa mereka. Dipersilakan dibaca dulu. Dengerin. Yang kelompok lain dengerin dulu. Udah dibacakan sama ketuanya. Yang kuat. Udah yang baca. Dengerin caranya, kami dari bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah waalaikumsalam. Kelompok 2 dengan kedua ada kepala, sekretaris Abdul Salam, anggota 1 Habib, anggota 2 ada 5 dan anggota 3 Zubair. Judul menolong orang yang kurang mampu. Ketika kami pulang sekolah, kami santai-santai dulu, duduk di taman kota. Setelah cukup lama kami santai-santai, kami beranjak akan mau pulang. Saat kami pulang, ada orang tua yang duduk berdiam dan lemas. Setelah kami mendatanginya, ternyata orang tua tersebut sedang kelaparan. Kemudian kami berinisiatif pada mahasiswa untuk memberi makanan kepada orang tua tersebut. Setelah kami sudah memberi makanan, Duduk aja makin udah dinyatakan. ada orang ada suatu kali. Udah lanjut, sekarang dipraktekan. Ini contoh tadi mereka jalan-jalan menemukan orang tua. Ini kertas. Mana itunya? Oh itu dia. Ini jangan takut ketawa lah. Udah lanjut. Ininya. Tanyain dulu, tanyain. Ini ya udah, makasih. Nah, ini contoh dari orang ini mengalami apa namanya tadi? Menolong orang yang tidak dapat Pak Dudo. Dah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil dengan panas masyarakat. Ketika liburan sekolah, kami berkunjung ke rumah teman kami yang bernama Asfi yang tidak jauh dari rumah kami. Ketika sudah sampai di rumah teman kami menemukan beberapa orang yang umurnya lebih tua dari kami. Kemudian kami masuk ke rumah teman kami. Kami mengucap salam. Lalu kami diizinkan masuk karena banyak orang yang lebih tua dari kami dan yang paling orang tua dari teman kami. Udah, sekarang dipraktekkan. Nah, ini contoh tadi mereka adalah normanya adalah norma kesopanan. Nah, ini norma kesopanan ya. Oke. Nah, ini norma kesopanan yang mereka dapatkan dari bertamu atau berkunjung ke tempat orang lain dan menjumpai orang tua. Dah, kami silakan duduk. Ya, yang lanjut. Dah, dimulain. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, ada banyak kelompok, sekretaris, Lasmi, nama anggota, Rafio, Abdul Qadir, Hafiz, Kondan, kelompok 5, mengambil tema norma untuk masyarakat. Saat kami jalan-jalan, dan kami membeli bakso ojek, akan tiba-tiba kami lintas melihat pengendara sepeda motor kebut-kebutan dan kembali ke jalan. Kami
Kami satu teman nanti menyerempet kami. Kalau selama kalau saudara sepeda motor menyerempet uang maksud tersebut. Kalau lewat dan sepeda motor mau melarikan diri, karena akan tersekat dengan kelompok so dan kelompok tersebut. Saya kami serahkan polisi. Diselesaikan di tempat. Oke. Ketua dan anggota sebagai polisi, anggota 4 dan sebagai yang berdalam sepeda motor, anggota 5 sebagai tukang bakso dan anggota 2 dan 1 sebagai pembeli. Nah, lanjut. Sekarang dipraktekkan. Udah cepet lah. Nah, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mempraktekkan tentang nilai-nilai norma-norma dalam kehidupan. Tadi berapa satu masalah dan yang berapa satu masalahnya menerapkan orang non muslim untuk beribadah ke gereja atau ke ibadah orang lain. Bapak tadi apa mempraktekannya? Memberikan orang yang tidak mampu berupa makanan. Kelompok tiga apa? Kelompok tiga tadi orang tua memberikan tempat duduk kepada orang tua karena orang tua ini tidak mendapatkan tempat duduk di bus, lalu ada seorang pemuda yang memberikan tempat duduknya. Kelompok 4 tadi tadi adalah kelompok 4 adalah berkunjung kepada orang tua karena teman-temannya kemudian di sana menjumpai orang tua, kemudian mereka salaman untuk ya pas itu fungsi apa? Pelajaran hari ini adalah anak-anak membersihkan kelompok menentukan norma apakah yang ada di gambar tersebut untuk dipahami anak-anak untuk belajar bekerja kelompok. Udah, kalau udah selesai boleh kumpul dulu. Kumpul. Udah cepat. Norma yang diilustrasikan tiap-tiap gambar ya hari ini. Yang udah tunjukkan dulu, udah selesai cepat ya. Jadi apa
selesai. Nah, terima kasih. Ini adalah contoh anak-anak memberikan ilustrasi tentang norma. Nah, lanjut ya. Pak, tapi hantu. Ayat biru. Lanjut sedikit dan juga ya. Ayat biru Pak. Nah, sini dari sana. Ayat biru ya Pak. Nah, terima kasih kepada anak-anak. Sekarang kita melihat cerita Jadi apa? Nah, yang pertama adalah nomor satu kan norma kesusilaan. Kedua norma kesopanan yang ini. Ketiga norma agama. Keempat norma agama. Nomor 5 kesusilaan. Nomor 6 hukum. Norma keempat adalah kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Terima kasih anak-anak. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kita mempelajari norma-norma agama, apa norma kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Itu bermanfaat untuk kehidupan di nanti di masyarakat kita setelah kita dewasa atau kita anak-anak. Semoga bisa bermanfaat ilmunya sampai minggu depan kita lanjut lagi dengan yang topik yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya reviewnya ya. Atau kita review dulu ya. Tadi udah ada kita lihat ini ada norma kesopanan, kesusilaan, hukum, mencontek, kan gitu kan, seperti itu kan. Nah, selanjutnya adalah kita mereview dari awal pelajaran yang dulu kita. Nah, tadi ada namanya norma apa ya tadi sebutannya yang pertama norma apa? Norma. Tadi sama-sama ya Pak. Ada 4 ya, pertama ya. Pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, keempat norma hukum. Nah, semoga yang akan saya berikan bermanfaat dan anak-anak ikut senang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan dan Anda memahami semua teori-teorinya dan bisa diterapkan di masyarakat. Sekian dulu pelajaran kita hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ditutup doanya oleh suapasnya. Doa dimulai. Terima kasih semuanya, terima kasih guru saya ucapkan semoga bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.